Seorang pemuda sosok inspirator muslim yang kiprahnya sangat besar bagi peradaban Islam, yang kala itu berusia 19 tahun, harus kabur dari istana saat keluarganya dari dinasti Umayyah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah. Pemuda tersebut bernama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Mirwan bin Al-Hakam bin Harb bin Umayyah. Beliau sempat lari dari Irak, mengarungi gurun Syria menuju Palestina, kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju Andalusia Spanyol yang telah ditaklukkan oleh nenek moyangnya dari dinasti Umayyah. Saat di perjalanan, Abdurrahman diikuti oleh 400 budak yang setia pada Bani Umayyah. Abdurrahman dikenal sebagai orang yang cerdas dan pemberani. Ia memilih menaklukkan Spanyol daripada harus merebut kembali kekuasaan khalifah dari tangan Abbasiyah. Dengan pasukan yang dihimpunnya selama perjalanan, ia kemudian memilih menyerang Cordoba. Dia berhasil menaklukkan kota itu dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Sayangnya, sejumlah orang dari bangsa Yamaniyun tidak menghendaki Abdurrahman menjadi pimpinan mereka. Bersama sejumlah orang pemberani, mereka pun melakukan pemberontakan. Ancaman terhadap Abdurrahman pun tidak hanya dari kalangan sendiri. Khalifah Al-Mansur yang mendirikan dinasti Abbasiyah pun tak luput mengancam Abdurrahman. Beberapa kali Khalifah Al-Mansur mengirimkan bala tentaranya yang terdiri dari para budak yang setia kepada Daulah Abbasiyah untuk mengembalikan Andalusia ke tangan mereka. Lagi-lagi, Abdurrahman mampu memadamkan berbagai pergolakan tersebut, serta memukul mundur tentara Al-Mansur. Ancaman terhadap Abdurrahman tidak hanya dari dinasti Abbasiyah. Kaisar Romawi yang bertatah di Prancis, Charlemagne, juga beberapa kali menyerang Cordoba. Namun berkat kesigapan dan keterampilan Abdurrahman dalam memimpin, pasukan Romawi bisa dipukul balik. Abdurrahman kemudian membangun angkatan bersenjata yang teratur yang jumlahnya tidak kurang dari 40.000 personil. Dia sadar bahwa Andalusia sangat mungkin diserang dari 3 arah di lautan. Oleh sebab itu, dia kemudian membangun armada perang laut yang tergolong sebagai armada yang pertama kali di Andalusia. Armada ini menjadi armada perang terkuat di Barat dan Laut Tengah. Abdurrahman pun tak hanya cakap dalam memimpin pasukannya. Di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai oleh Andalusia hingga saat ini. Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemegahan, kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Sehingga Cordoba kemudian dikenal di barat sebagai permata dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Abdurrahman merenovasi dan memperluas bangunan Masjid Cordoba. Atapnya disanggah oleh tiang-tiang besar yang berjumlah 1293 tiang. Bangunan ini laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian barat. Ia termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan setelah Istana Al-Hamra, sebagai peninggalan sejarah yang menarik. Selain itu, Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair. Meskipun sejarah menyebutkan bahwa dia adalah pemuda terusir, namun dengan ketegaran dan kemauan kerasnya, ia berhasil mendirikan Daulah Umayyah II yang mampu bertahan hingga 1031 Masehi. Setelah memerintah selama 32 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil meninggal pada usia 61 tahun. Abdurrahman layak dikenal sebagai Raja Wali Quraisy, dari seorang pelarian politik menjadi penguasa Andalus.